Keyakinan berbeda-beda. Sebab berbeda apa? Apa sebabnya terjadinya kelompok padahal Allah melarang? Yang disuruh itu bihablillah tu wa'tasimu. Ya'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tentang apa ini? Dilarangnya ayat apa itu? Surah apa itu? Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, itu surah Al-Imran ayat 102 ya. 3. Ayat 102-nya dilarang mati. Dilarang mati kita ya, kecuali dalam keadaan muslim. Kok gitu? Kalau tidak muslim gimana matinya? Mati kekal di neraka. Di neraka. Orang yang mati kafir, tidak muslim, mati dalam keadaan Yahudi, Kristen, mati dalam keadaan Konghucu, mati dalam keadaan tidak beragama. Di mana tempatnya kembalinya? Tempat kembalinya. Iya, kemana tempat kembalinya? Neraka. Masa tadi nggak tahu? Ya. Setelah kita dilarang berpecah belah dan dianjurkan berpegang teguh kepada jalan Allah. Bihablillah itu jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Punya jalan Allah nih. Nah, apa maksudnya jalan Allah nih? Allah punya jalan yang dilewati Allah ya. Gimana pengertian bihablillah ini ya? Tahu? Nah, berarti perlu ngaji ya. Butuh enggak dengan kajian kita? Belajar. Kan ada ayat itu kan 102 ya. Al-Imran 102, perintah untuk berpegang teguh di jalan Allah dan tidak boleh berperang, bercerai-berai. Cerai-berai itu perang artinya. Kenapa cerai-berai itu perang? Karena dia membanggakan masing-masing yang ada sama dia. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok pecah-pecah hizbiyah ini berbangga dengan apa yang ada sama mereka. Ya, orang yang ahlu sunnah bangga dengan ahlu sunnah. Berbangga dengan ahlu sunnah boleh? Berbangga dengan ya. Ahlu sunnah berbangga dengan apa yang ada sama dia, Quran dan sunnah, fahmi salaf. Bangga, Bo? Satu-satunya berbangga itu berbangga dengan Al-Quran dan Sunnah, itu boleh berbangga. Mana dalilnya itu? Kamu tahu lihat? Falyafrah itu apa? Falyafrah, berbanggalah. Surat Yunus atau surah apa itu? Dalam apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati wa man ittaba'ani fasubhanallah. Yang falyafrah itu apa? Surat Yunus. Ya. Hendaknya kamu berbangga dengan apa yang dengan iya. Apalun ada. Surat Yunus ayat 38, ayat 57, 58. Nah, itu disuruh berbangga. Berbangga dengan, kamu tengok, ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum
wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai orang-orang, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pengajaran dari Tuhanmu. Mau'izah itu pendidikan, pengajar. Dari mana? Dari Rabb. Dari Tuhan. Dari Rabbmu. Apa Rabb itu? Pencipta, pemberi rezeki, pengatur. Itu Rabb itu. Tugas Rabb, pencipta, pemberi rezeki, pengatur, pembalas amal baik, amal buruk, itu Rabb. Tidak boleh Tuhan. Tuhan tuh kalau apa jadi hantu dia. Tuhan tuh hantu jadinya. Kalau ada bicara Rabb, kalau ada Rabb, alhamdulillah rabbil alamin. Tidak boleh segala puji bagi Tuhan, tidak boleh. Tuhan itu banyak di dunia ini. Kecuali Rabbul Alamin aja yang satu. Kenapa tidak selain Allah tidak boleh jadi Tuhan? Coba. Selain Allah tidak boleh jadi Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mencipta, memberi rezeki, mengatur, membalas, mengulang kembali pun tidak bisa. Ada tidak yang bisa mengulang? Begitu hancur jadi tanah, jadi tulang belulang, terus dibangkitkan lagi. Siapa yang bisa? Cuma Allah. Makanya dia Rabb. Rabb itu pencipta, pengatur, pemberi rezeki, mengulang kembali. Huwa yubdi'u wa yu'id. Dia yang memulai, dia yang mengulang. Dimulai penciptaan pertama siapa itu? Allah sebagai Rabb kita. Kemudian wa yu'id. Apa wa yu'id? Mengembalikan yang sudah mati. Yang sudah hidup ini mati, kemudian dihidupkan lagi yang kedua. Untuk apa hidup kedua? Hidup kedua itu untuk apa? Hidup pertama sekarang dunia ini. Hidup kan 2 kali, mati juga 2 kali. Untuk apa hidup kedua? Penentuan balas kebaikan dia atau keburukan. Hidup kedua itu untuk keadilan. Karena hidup pertama ini nggak adil ini. Adil nggak hidup pertama ini? Ada yang miskin, ada yang kaya raya, ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Adil nggak? Ada yang jujur, ada yang curang. Adil nggak? Nggak adil hidup ini. Janganlah kehidupan ini. Agar supaya adilnya hebat, maka perlu hidup yang kedua. Baru disempurnakan kehidupan ini. Mana yang curang-curang, dia asa bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Walillahi ma fis samawati wal ard. Surah apa tulis? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Alladzina yajtanibuna kabairal ism wal fawahisha illa lamam. Masih ingat? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Tak jerah? Tak juga tahu kamu? Kasihan kali kamu. Sudah tercecer hafalan ayat samamu di mana-mana. Tercecer di kolam, tercecer di situ, di Anajam lah, mantap. Tapi lama ya. Jadi untuk apa gunanya kehidupan kedua hari akhirat? Untuk pembalas. Kenapa perlu ada pembalasan?
Karena kehidupan pertama tidak Tidak adil. adil. Iyalah, kok abi kaya minta? Gimana ini? Kok ada orang menipu, ada yang tertipu, ada yang melarikan duit 100 juta, 1 miliar, 271 triliun, bagi-bagi, makan-makan, cuman di penjara 6,5 tahun. Enak kali. Awak udah capek-capek sebulan 100.500.000 cuman 2 juta paling banyak ya. Dia enak aja baru sebentar udah 271 triliun. Mana keadilan ini? Terus si Netanyahu membunuh beberapa bayi, beberapa orang, ngebom. Ya. Disokong pula sama si Biden dan si Donald Bebek. Akhirnya dibalas sama Allah ya. Di dunia sudah ditunjukkan dibakar negerinya. Hancur lebur semua. Kadang-kadang dibalas di dunia ini. Mana dalilnya dibalas? Dalam surat Al-Sayyadah itu. Walanuziqannahum minal azab. Jadi takdir buruk kan? Takdir buruk itu tidak selamanya buruk. Kata kita buruk, terbakar. Kata Allah itu baik, dan untuk dia pun baik. Kalau diazab kekal di neraka selamanya, baik tak buruk? Buruk tak baik itu? Buruk. Makanya dikasih azab di dunia ini supaya dia masuk Islam. Banyak yang masuk Islam kan? Banyak keajaiban. Ya, keajaiban. Kok bisa sebentar bertahun-tahun membangun 2 malam habis hancur rumahnya yang dibangun sekian lama. Jadi tinggal beralaskan bumi, beratapkanlah langit. Kasihan kali nampak tsunami. La'allahum yarji'un. Itu gunanya untuk apa kebakaran itu? Biar kembali dia ke jalan yang benar. Walanuziqannahum minal adab dunal adabil akbar, minal adabil adna. Kami rasakan kepadanya bagaimana getirnya azab dunia, azab yang rendah, azab yang segelintir. Kebakaran New York, Los Angeles, New York, apalagi California, Texas. Caltech tuh California, Texas. Orang Amerika itu yang punya. Disedot-sedotnya minyak-minyak di mana-mana di negeri orang, nanti dibawa ke sana. Makanya cantik negeri California dan Texas itu. Surganya orang kafir sana. Ya. Dalam 2 malam, tidak sampai 2 jam atau 2 malam, hangus kebakar. Angin badai yang bercampur api. Dalam surah apa itu? Fa'asabahu fihi narun. Apa? Fa'asabathu syi'run. Apa? Fihi nar. Apa? Fa'asabahu i'sarun fin nari fahtaraqat. Fihin naru, maka ditimpa dia dengan azab ya, berupa angin yang bercampur api padanya. Anginnya bercampur api, jadi angin badai itu langsung membakar gedung yang tingkat 40, 50 yang setinggi-tinggi itu sampai ke tingkat puncak. Itu bagaimana? Itu biasanya api itu dari bawah kan? Kalau kebakaran bawah baru berangsur. Ini enggak. Angin itu yang mengandung api membakar hotel yang paling tinggi pertama. Di atas itu kan ada pakaian-pakaian juga kan. Ada semacam-macam yang bisa dibakar itu. Nah, itu namanya fa'asabathum. Apa tadi? Ya, maka ditimpalah dia dengan angin yang fihi narun,
Fahtaraqat. Itu. Maka terbakarlah apa yang ada di California, Los Angeles dan New York dan Texas. Ya, ayat 266 ada sudah ya. Berarti sudah ada. Kebun, rumah itu sama dengan kebun itu. Imam Ahmad masuk rumahnya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ganti assalamualaikum itu. Karena masuk rumah itu masuk kebun. Nah, kenapa tidak dibaca la haula wa la quwata illa billah, Masya Allah? Harusnya dibaca masuk rumah itu. Kalau tidak assalamualaikum, kalau tidak itu. Itu Imam Ahmad begitu. Karena dia mengkiaskan rumah tangga itu sama dengan kebun jannah, ya. Jadi boleh kita berbangga, semua orang, wala takunu minal musyrikin, kan ada ya, surat apa nih, wala takunu minal musyrikin, surat Ar-Rum ayat 31 nih. Jangan kamu seperti musyrik. Siapa musyrik itu? Di antara orang musyrik itu farraqu dinahum. Mereka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an. Begitu dia pecah, jadilah kelompok-kelompok dia. Ya, wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, itu kalau hizbi tidak boleh, tapi kalau ahlu sunnah boleh berbangga. Karena disuruh juga oleh Allah Ta'ala di dalam surah Yunus ayat 56. Wa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang pengajaran dari Tuhan, dari Rabbmu, dan obat apa saja yang ada di dalam hatimu itu, penyakit apapun yang ada di hati, ada obatnya dalam agama. Orang yang punya penyakit hati itu diobat oleh agama. Apa penyakit hati itu? Sombong, ya, berbangga dengan selain apa yang Allah suruh bangga. Berbangga dengan harta itu tidak boleh sebenarnya. Berbangga dengan turunan, berbangga dengan apa saja tidak boleh. Allah nggak suka berbangga kecuali yang disuruh bangga itu bifadlillah, dengan karunia Allah. Apa karunia Allah? Iman dan Islam. Iman dan Islam itu karunia Allah yang paling sangat besar. Wa birahmatihi, Al-Quran. Rahmat yang teragung itu Al-Quran, Islam, iman. Dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan hidayah dari Allah itu, ya itu boleh bangga nih. Satu-satunya boleh berbangga dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan manhaj salaf saleh, dengan pengajaran Allah dan Rasul. Nah, itu boleh berbangga dia. Pandai dia Al-Quran, pandai dia, itu boleh. Malah dianjurkan kul bifadlillahi wa birahmatih fabizalika, dengan demikian itu, dengan itu saja, falyafrahu, hendaknya kamu berbangga, bergembiralah. Bergembira dengan apa yang dikaruniakan Allah ini, bergembira boleh. Ya. Nah, jadi apa sebabnya orang Islam ini banyak pecah-pecahan? Karena dia dengan apa nih? Apa dia nih? kenapa banyak orang Islam yang berpecah? Berpecah karena tingkat penerimaannya dengan karunia Allah dan rahmat Allah dan lain-lain. Ada, kalau Muhammad Rasulullah itu apa maknanya? Maknanya, ya, tasdiqun bima akhbar, ta'atun bima amar, fima amar. Orang berbeda-beda taatnya enggak? Ada yang taat sekali, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang-kurang, ada yang enggak sama sekali. Taatnya beda. Itu penyebab pecahnya. Ta'atun fima amar, itu makna yang pertama. Hendaknya kamu taat kepada apa yang diperintah Rasulullah. Itu makna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, kenapa? Tasdiqun fima akhbar itu macam-macam tingkatnya.
Ada yang betul-betul membenarkan apa yang datang dari Nabi, ada yang kurang-kurang. Ada yang setengah hati, ada yang sepertiga, ada yang sepersepuluh, ada yang nol. Betul enggak? Betul. Makanya berpecah. Semakin taat dia, semakin bersatu dia dengan sunnah. Semakin jauh keimanannya dengan apa yang diberitakan Nabi, semakin kurang juga dia. Nah, makanya tingkatnya beda-beda, makanya pecahannya banyak Islam. Yang ketiga maknanya penyebab berpecah ini, manusia itu dalam meninggalkan larangan, meninggalkan larangan Nabi itu bermacam-macam. Ada yang meninggalkan 100%, ada yang setengah, ada yang susah meninggalkannya. Nah, jadi berkelompok lah jadinya, macam-macam tingkat manusia itu. Harusnya dia menjauhi apa yang dilarang dan dikecam. Manusia umat Islam macam-macam. Yang dilarang, kalau yang taat itu memang ditinggalkannya. Tapi kalau yang kurang ajar, mujrimun, orang hamba setan, malah yang dilarang itu yang dikejarnya. Ya kan? Yang dilarang doyan dia, yang disuruh tidak mau dia kerjakan. Nah, kan berbeda itu. Makanya pecah. Iya. Kemudian tuntutan yang keempat Muhammad Rasulullah itu, kita tidak beribadah. Tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Orang umat Islam macam-macam. Ada yang dari kiainya, ada tuangkunya, ada guru pasiknya, ada guru bodohnya yang diikuti, ada guru tidak pakai dalil pula. Asal aja dia mengajar. Padahal kita beribadah kepada Allah, tidaklah kita beribadah kecuali dengan syariat yang dibawa orang ini nggak peduli dah. Orang yang berpecah ini, yang kelompok sempalan ini, semuanya dari Nabi terus, harus pakai dalil Nabi lagi, dah hadis lagi. Udahlah, jangan banyak macam. Apa yang ada sama nenek moyang aja lah. Kan gitu orang nampak kan di masyarakat kan. Kamu fanatik kali nih. Terlalu fanatik kamu. Fanatik kali. Ada orang bahkan sudah belajar sunnah pula dia gitu. Janganlah terlalu fanatik kali. Hormati pula lah orang-orang yang di luar kita. Ayo ikut-ikutan aja sama dia. Udah mandi belum? Sudah? Udah belum? Oh iya. Jadi itu penyebab pecah-pecah itu. Dia tidak mengilmui 4 tuntutan makna Muhammad Rasulullah. Kemarin ada bilang juga kan kenapa pecah, tapi nggak ada jawabannya. Inilah yang dijawab. Kenapa terjadi perpecahan dalam umat Islam sampai 73? Ya karena dia di dalam memahami makna Muhammad Rasulullah yang 4 tadi, macam-macam tingkat manusia. Ada yang taatnya betul-betul taat, ada yang sedang-sedang, ada yang kafir malah. Taat kali, kita kan masih muda. Kita muda-muda ini ya udah enjoy aja dulu, happy aja dulu, ke pergaulan bebas aja dulu. Halal haram hantam aja lah. Kan ada gitu ya, hati gate tuh. Halal haram hantam terus. Ada gitu ya. Ada anak muda sekarang tidak beriman ya kepada Allah, kufur dia, syariat Allah, syariat. Tidak ada kemajuan kita ini. Hidup ini sekali dunia, ini dia. Pandangan hidupnya itu pandangan Dajjal. Dajjal berapa matanya? 1. Ya, sementara orang mukmin matanya 2. Ada mata dunia, ada mata akhirat. Dua-duanya harus dilihat. Jangan dunia aja dilihat, akhirat buta dia. Itu Dajjal. Harus belajar dia. Belajar Islam dengan benar.
kepada guru yang betul-betul guru, jangan guru tidak jelas. Sebagaimana yang diajarkan tutorial belajar di hadis apa? Arba'in Nawawi, hadis ke berapa? Kedua, kok lupa. Tengoklah apa ini, ulangan-ulangan ini. Ya, hadis kedua itu diajarkan Jibril walaupun sudah pintar kali dia, itu aja kerjanya disuruh juga oleh Allah belajar. Pura-pura belajar aja. Ya, tutorial belajar, bagaimana cara belajar itu didatangi guru. Nah, didatangi guru walaupun dia sudah tahu, tapi disuruh juga belajar supaya untuk mengajarkan orang yang duduk dekat Nabi. Kan semuanya nggak tahu, nggak semuanya yang tahu kan. Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, kapan kiamat datang, tanda-tanda kiamat itu apa. Nah, jadi datang itu bertanya dia tentang 5 pertanyaan, apa itu Islam, dijawab oleh Nabi. Sekalian memurajaah juga bagaimana Nabi menyampaikan Islam itu apa. Islam itu 5 itu rukun. Iman itu yang 6 itu rukun. Nah, ihsan itu begitu, tingkat iman, tingkat Islam yang paling hebat, tingkat agama yang paling tertinggi itu ihsan. Kenapa ihsan tertinggi? Kebaikan ihsan itu kenapa tertinggi? Karena ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Karena dia merasa keberadaannya diawasi terus Allah. Jadi tidak ada sejengkal tanah pun tempat dia nyeleweng. Dia selalu di inna rabbaka labil mirsad, yakin dia. Walaupun dia tidak melihat Allah, tapi dia yakin Allah selalu melihat, memantau. Nah, makanya dia baik. Nggak ada lagi maling-maling dia. Nggak ada nipu-nipu, nggak ada korupsi lagi. Nah, itu agama itu menyuruh ihsan, muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang muhsinin. Ya. Jadi dengan apa kita boleh berbangga? Dengan karunia Allah dan rahmatnya. Karunia yang terbesar itu iman dan Islam. Islam itu adalah karunia yang terbesar. Kalau nggak ada Islam, Islam itu menyelamatkan manusia dari kekekalan neraka. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mati tidak dalam keadaan Islam, pasti kekal. Bagus, mantap banget. Kalau orang mati di luar Islam, dia tidak akan masuk surga, tapi selama-lamanya triliunan tahun tidak ada matinya. Selama-lamanya di neraka. Itu harus yakin itu. Siapa yang tidak yakin seperti itu keyakinannya, tidak yakin dia orang yang mati di luar agama Islam, tidak yakin dia di neraka, berarti dia masuk neraka. Ngeri tak? Ngeri. Siapa yang tidak mengkafirkan yang dikafirkan Allah, dia yang kafir. Ngeri tak? Nah, jadi Islam adalah penyelamat manusia dari kekekalan. Kalau menyelamatkan manusia dari neraka, enggak, tergantung dia juga. Betul-betul yakin dengan Allah, tauhid, betul-betul tauhid atau enggak? Betul-betul beriman kepada Nabi dia enggak? Beriman kepada Allah. Kalau menyimpang dia di neraka juga, masuk neraka dia. Makanya 73 orang masuk neraka, 72 itu. Kenapa? Karena tergantung penyimpangannya. Sampai di mana dia taatnya, sampai di mana dia membenarkan kabar, sampai sejauh mana dia menjauhi larangan, sampai sejauh mana dia beragama, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Sampai mana dia? Tergantung. Semakin jauh penyimpangannya, semakin dekat ke neraka dia. Semakin sedikit penyimpangannya, semakin dekat ke surga. Nah, Islam itu bukan menjamin masuk surga semua.
Kalau pada akhirnya memang masuk surga semua dia. Umat Islam ini masuk surga semua. Yang tidak masuk surga itu syirik, kafir. Nah, seluruh umat Islam ini kalau dia mengucap syahadat pasti masuk surga. Nah, masuk nerakanya itu sejauh apa penyimpang. Nah, dari sejauh apa dia menyimpang dari Al-Quran, sejauh apa dia menyimpang dari hadis Nabi yang sahih, sejauh apa ketundukannya, ketaatannya. Nah, itu baru di situ letak beda-beda umat Islam ini. Ada umat Islam yang paling taat ya surga aja dah. Kalau dia pengikutannya kepada, itu kan dalam surat Taubah itu. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Tergantung pengikutannya. Kalau pengikutannya ecek-ecek, ya masuk neraka dulu sebentar. Nanti sudah gosong, sudah habis dosanya baru diangkat, dimandikan baru disuruh masuk surga. Itu penyebab terjadinya 73 golongan karena penerimaan syahadat Muhammad Rasulullahnya bergantung masing-masing. Ya, ada yang taat sekali, ada yang imannya kurang, ada yang menjauhi larangan kurang, ada yang beragama lewat cara guru, cara musrif, cara kiai, ikiai, cara guru menyimpang, itu yang diikuti. Tergantunglah. Tapi pada akhirnya kalau dia yakin dengan la ilaha illallah pasti masuk surga. Dakhalal jannah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jadi sendiri aja. Nabil nanti ada? Ada ya. Oke. Oke ya.